teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu dengan kerusakan tidak dingin. Yang mana pada kerusakan kali ini, sepertinya terjadi kebocoran pada bagian sistem, entah itu di evaporator ataupun di kondensor. Untuk itu, mari kita coba cari sama-sama dan kita akan belajar sama-sama untuk mengatasi masalah itu. Baiklah, ini evaporatornya sudah saya lepas dan saya memastikan sepertinya ada kebocoran. Nah, di sini kemungkinan kebocorannya di sini pada evaporator. Untuk bagian-bagian lain saya amati tidak nampak yang mencurigakan. Tapi untuk lebih pastinya kita akan mengecek apakah benar di sini ada kebocoran, yaitu kita dengan membuatkan pentil pengisian, yang mana kita akan memberikan tekanan nantinya. Oke, saya buatkan dulu ya teman-teman, pentil pengisian di bagian pipa evaporator ini, dan saya melakukan pengelasan pada bagian pentil. Dan jangan lupa pada ujung pipa kapiler yang satunya ini kita tutup, sehingga nanti pada saat kita berikan tekanan tidak keluar ya, tidak terbuang. Oke, sudah siap, sudah saya tutup semua. Kemudian saya siapkan selang manifold, saya pasang di pentil pengisian ini pada evaporatornya, dan saya pasang pula pada kompresor modifikasi khusus untuk vakum dan untuk pompa, supaya penghematan freon ya. Jadi kita jangan menggunakan freon, kita menggunakan angin saja untuk melakukan pengetesan. Kemudian saya pastikan dulu semua keran sudah tertutup. Oke, selanjutnya mesin sudah hidup. Keran saya buka ya, dan kompresor mulai meniup, dan kita berikan tekanan di 100 PSI saja ya, jangan terlalu banyak, khusus cukup di 100 PSI sudah cukup untuk pemberian tekanan. Nah, ini sementara ini tekanan saya berikan di 110 PSI. Oke, nah ya 110 PSI saja sudah cukup. Dan kita akan terus mengamati dalam berapa menit apakah terjadi penurunan pada jarum. Oke, ini kita cabut dulu kompresor rakitannya, dan kita amati apakah ada penurunan pada jarum. Setelah beberapa menit kemudian, ternyata saya amati terjadi penurunan. Yang tadinya 110 sekarang sudah menjadi 105. Oke, 105 PSI berarti terjadi penurunan yang sangat kecil. Dan untuk memastikan lebih dalam lagi, kita siapkan saja ember. Nah, ini kita siapkan ember dan kita isi air dulu ya. Tapi belum tentu Kemudian coba saya amati lagi. Oh, semakin menurun nih teman-teman. Enggak, cukup sudah. Kan dikit-dikit. Semakin menurun. Sepertinya memang ada kebocoran di bagian evaporator ini. Kemungkinan di sini. Nanti kita akan coba rendam di bak ini. Kita tunggu dulu baknya hingga penuh. Nah, ini sekarang kondisi tekanan sudah di 100 PSI. Yang awalnya tadi 110 sudah semakin menyusut. Oke, itu bak sudah terisi air. Dan selanjutnya coba kita rendam dulu evaporatornya. Kita lihat apakah ada kebocoran
yang nampak pada evaporator ini. Oke, kita coba lihat yang pada bagian mencurigakan tadi. Digantung. Coba kita lihat apakah ada kebocoran. Oh iya, sepertinya ada kebocoran. Nah, di situ ada kebocoran, nampak itu terlihat gelembung-gelembung. Nah, itu gelembung-gelembung. Oh iya, benar. Berarti evaporator ini bocor. Dan kita sudah tahu di mana letak kebocorannya. Oke, di bagian evap. Seperti yang saya prediksi tadi, kemungkinan di situ ternyata benar. Ini dulu ditempel, baru nanti kalau ini sudah buntu baru dia bisa ke sini. Dan selanjutnya kita akan membersihkan terlebih dahulu bagian yang mau kita tambal. Nah, ini kita bersihkan dulu hingga bersih. Nah, ini nampak itu sepertinya kebocoran memang di sekitar situ. Kita akan melakukan penambalan dulu di sini. Kita menggunakan bahan ya nanti. Oke, kita buang dulu angin yang tersisa. Oke, sekarang sudah tidak ada angin dan kita bisa bersihkan bagian-bagian yang ingin kita tambal ini. Untuk penambalan ini kita menggunakan kawat khusus ya, yang bernama alum platinum. Memang khusus untuk menambal bagian-bagian evap yang bocor. Berarti kalau bocor yang sebelah sini, berarti bukan sininya bang. Oke, di sini saya akan berikan tutorial cara menambal evaporator menggunakan kawat alum platinum. Harus tentukan dulu pipa kanan supaya atau kiri, ya kan? teman-teman bisa Jangan salah pilih. ikut pula dan terampil dalam melakukan penambalan ini, sehingga nanti apabila mengalami, nah ini kawatnya yang sudah saya siapkan. Nah, ini kawat las ya, khusus yang namanya alum platinum, dan kita akan menambal di bagian sekitar sini hingga merata. Caranya cukup mudah teman-teman. Yang pertama, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu pada bagian sekitar area yang ingin kita tambal ya. Kita lakukan dengan cara kita putar-putar, jangan satu titik ya, karena apabila kita melakukan pemanasan pada satu titik nanti akan terjadi kebocoran yang lebih parah. Begini caranya, kita putar-putar. Pada saat panas suhu sudah mencapai maksimum, artinya standar, kita segera berikan kawat alum platinum pada sekitar area yang ingin kita tambal. Oke, perlahan, jangan terlalu fokus pada satu titik ya pemberian pemanasannya. Nah, seperti ini. Kawat alum platinum itu akan otomatis mencair ya, mencair dan akan berjalan sendiri menuju ke area yang ingin kita tambal. Oke, ini coba kita lihat dulu hasilnya dari dekat. Nah, ini sebagian sudah mencair, tapi sepertinya ada yang kurang sempurna ya. Memang pada bagian, nah ini pada bagian yang bocor itu memang agak sulit langsung menutup. Jadi selanjutnya kita lakukan tahap kedua, yaitu membersihkannya kembali bagian yang kita anggap bocor. Nah, ini setelah kita bersihkan, sudah kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang tersisa, kemudian kita melakukan kembali prosesnya seperti awal tadi. Kita lakukan kembali. Memang biasanya bisa langsung satu step langsung berhasil, kemudian bisa juga 2 kali step seperti ini. Oke, kita coba putar-putar hingga merata. Dan ini memang perlu
ketelatenan dan harus selalu mencoba terus, dan kalau sudah terampil tidak begitu sulit. Nah, sudah panas merata. Oke, sudah terasa. Kita coba berikan kawat lasnya alum platinum sedikit. Oke, sepertinya sudah menyebar sendiri dan otomatis akan menutup bagian yang bocor. Coba kita lihat dari dekat. Oke, sempurna ya, sempurna teman-teman, menutup semua. Saya rasa sudah cukup. Jadi untuk penambalan sepertinya sudah cukup, dan selanjutnya kita coba lakukan pengujian kembali, memberikan tekanan lagi ya seperti tadi. Oke. Kita berikan tekanan cukup di 100 PSI saja. Coba kita berikan tekanan di 100 PSI. Oke, ini sudah bergerak jarum manifold untuk memberikan tekanan. Pada saat 100 PSI kita stop. Ya, kita matikan mesinnya. Nah, oke, sudah cukup. Selanjutnya kita bisa melakukan perendaman kembali. Kita tes perendaman apakah masih bocor, ada kebocoran, ataupun ada kebocoran di lain yang mungkin bisa kita tambah lagi apabila ada kebocoran di lain, tapi mudah-mudahan tidak ada. Oke, coba kita cari di lain. Kurang besar besok kami buat besar. Sepertinya airnya kurang. Nah, kita coba tambah sedikit. Oke, sudah kita tambah airnya, dan kita lihat tidak ada nampak kebocoran. Artinya penambalan ini sudah bagus. Nah, sudah bagus penambalan, dan di sampingnya terlihat memang ada seperti mencurigakan. Coba kita cek, tapi tidak bocor, jadi tidak perlu kita lakukan penambalan. Tidak ada kebocoran. Samping sudah aman. Kalau ada deko gitu, dicat gitu. Dan di titik yang kita las tadi juga sudah tidak ada kebocoran. Ini kan dicat aja kan. Artinya proses penambalan ini sudah bagus. Dan untuk ini yang kita lihat seperti mencurigakan ataupun bekas las-lasan kita yang kita tambal, itu bisa kita bersihkan. Kemudian nanti kita bisa tutup dengan deko ataupun cat ya, supaya tujuannya untuk menghindari kebocoran lagi nantinya. Yaitu kita coba panaskan dulu. Kita panaskan supaya kering. Nah, ini rencananya saya mau berikan cat ya, atau deko. Kalau nggak ada deko ya dikasih cat aja, supaya menghindari kebocoran lagi nantinya. Nah, ini saya berikan pemanasan supaya bahan evaporatornya ini kering. Saya keringkan dulu. Nah, sudah kering, kemudian kita cat saja. Nah, ini lapisi cat ya, yang penting tertutup. Dan untuk bagian-bagian yang cat yang terkelupas bisa kita tambah juga. Nah, kita berikan. Oke, kita cat. Dan untuk bagian lain mungkin kalau perlu kita beri juga Nah, ini mungkin di sekitar sini bisa. Sini-sini kan dia kan masih bisa dilap.
kelihatan Baik. dikontrol gitu lah. Selanjutnya kita langsung saja melakukan pemasangan evaporator. Dan di sini kita bisa ambil sebagian pipa yang masih banyak tersisa untuk melakukan penyambungan pipa kapiler. Nah, ini bisa kita masukkan di sini dan satunya ke ujung yang pipa kapiler satunya. Dan kita mulai dengan penyambungan pipa evaporator ini. Kita atur hingga sudah pas, lalu kita bisa merapikannya. Nah, ini setelah rapi, dan untuk pipa kapiler juga kita rapikan dulu posisinya. Dan saya berikan sambungan tadi. Nah, ini jadi tidak perlu saya melepas dari evaporator, langsung saja saya lakukan penyambungan untuk mempermudah proses pengerjaan. Oke, begini posisinya ya, sudah siap. Kita akan melakukan pengelasan saja. Jadi kita tidak perlu melepas dari evaporator, kita cukup menyambungnya saja langsung untuk mempersingkat waktu dan mempermudah. Pada saat proses pengelasan ini kita harus tentukan titik apinya jangan sampai mengena ke bagian bodi belakang ya. Jadi kita harus hati-hati proses pengelasannya ini. Nah, kita mulai pengelasan pada bagian pipa kapiler dulu. Dan pada saat proses pengelasan ini sebaiknya lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada ketidaksempurnaan dalam pengelasan sehingga nantinya terdapat kebocoran. Jadi kita tidak perlu mengulang kembali. Dan semoga tutorial ini sangat bermanfaat buat teman-teman dalam hal perbaikan freezer yang mengalami kebocoran. Dan jangan lupa dukungan selalu ya teman-teman. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih, dan semoga saya selalu bersemangat dalam membuat tutorial yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kemudian saya melakukan pengelasan juga pada bagian pipa evaporator yang hisap. Nah, ini dan saya lakukan dengan hati-hati. Oke, sepertinya sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Jadi terlihat rapi dan jangan sampai ada kebocoran. Dan setelah itu kita lakukan pengetesan lagi. Kita berikan tekanan di evaporator pada tekanan 100 PSI. Nah, ini kita coba berikan tekanan lagi, apakah masih ada kebocoran. Namun sambil menunggu kita reaksi apakah ada kebocoran apa tidak, mungkin kita bisa coba lakukan pengetesan dengan busa sabun. Nah, ini kita coba cari apakah ada kebocoran pada bagian las-lasan yang kurang sempurna sekiranya. Ya, di sini sepertinya saya cek aman, tidak ada kebocoran. Oke, selanjutnya saya langsung saja memasang rak
evaporator ini, karena saya anggap ini sudah selesai proses pengerjaan di sini. Ya, saya rapikan kembali. Dan setelah rapi, saya amati lagi, di tekanan masih tetap konstan di 100 PSI, tidak ada penurunan dan masih saya anggap tidak ada kebocoran. Dan mungkin kita bisa tinggalkan dulu dan kita beralih ke pembuatan pentil pengisian. Nah, di sini saya buatkan dulu pentil pengisian untuk pengisian freon nantinya. Oke, di sini kita las. Dan setelah selesai, kita perhatikan apakah masih ada yang kurang sempurna. Sepertinya tidak. Dan saya amati kembali, tekanan masih konstan di 100 PSI. Jadi untuk bagian evaporator diberikan tekanan 100 PSI, sampai saat ini masih kondisi aman, tidak ada bocor. Coba kita perhatikan kembali. Ya, masih di 100 PSI. Dan kita sudah yakin tidak ada kebocoran, dan kita langsung memotong saja pipa kapiler ya ujung yang berasal dari pipa evaporator. Nah, ini saya potong langsung. Nah, kita potong dan kita pastikan angin akan keluar dari pipa kapiler ini, pertanda tidak ada terjadi kebuntuan pada saat kita mengelas tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan penyambungan pada bagian-bagian instalasi yang seharusnya sudah terpasang. Nah, ini proses pengerjaannya. Dan selanjutnya kita bisa mulai melakukan proses flashing terlebih dahulu ya, karena proses flashing untuk kondensor ini ada baiknya kita lakukan untuk memastikan apakah masih banyak terdapat kandungan oli yang mengendap pada bagian kondensornya. Proses flashing ini sangat sederhana. Saya hanya memasukkan freon R134 ya ke sistem dengan memberikan tekanan sebesar 50 PSI. Posisi mesin saya hidupkan dan freon saya berikan sebesar 50 PSI. Kemudian saya tutup dan saya amati di bagian pipa kapiler akan mengeluarkan freon ya. Kalau sudah mengeluarkan freon begini berarti pertanda bersih, tidak ada oli. Dan kalau sudah saya anggap bersih, saya membuatkan lubang tambahan untuk proses vakum body. Nah, ini saya buatkan lubang tambahan. Kemudian saya las ya. Saya las pipa kapilernya. Dan saya melakukan proses vakum. Nah, ini proses vakum ini bisa menggunakan mesin vakum atau mesin dari kompresor itu sendiri. Terserah yang mana yang baiknya menurut teman-teman. Dan proses vakum ini saya lakukan selama kurang lebih 30 menit. Oke, setelah 30 menit kemudian di sini jarum menunjukkan di minus 30 PSI, dan saya periksa di bagian ujung pipa kapiler tidak ada lagi hembusan angin dan saya tutup.
Dan saya melakukan pengelasan pada bagian ujungnya ya, untuk mempermanenkan. Dan kemudian jangan lupa buang dulu udara yang terjebak di selang manifold, dan kemudian kita bisa mulai proses pengisian freon. Lakukan proses pengisian freon secara perlahan hingga mencapai di 10 PSI, dan ampere menunjukkan di 0,5 ampere. Dengan 0,5 ampere saya rasa sudah cukup, karena standar dari kulkas satu pintu ini adalah 0,6. Oke, tekanan saat ini di 10 PSI. Plat 6 tercantum yaitu 0,6 ampere. Jadi masih di bawah plat 6. Dan saya raba di filter sudah hangat, pertanda sudah cukup proses pengisian freon. Dan selanjutnya kita rapikan pada bagian-bagian pipa-pipa. Dan untuk pentil pengisian bisa kita tutup permanen, atau kita bisa langsung juga dengan menutup dengan aksesoris pentil pengisian. Dan saya tidak melakukan penutupan permanen, saya lakukan penutupan dengan aksesorisnya, dengan pentilnya. Oke, biarkan saja. Dan selanjutnya kita coba amati ke depan. Nah, di sini saya coba tes menggunakan air. Dan setelah 3 hari kemudian saya Ini kapan nih datang bikinnya ke konsumen Tadi dan ya? saya yang apa? ARS yang kemarin mana? Wah, itu. Oh, sudah diambil ya. Mm. Oke, ini bagus, ini sudah yang ini merata sampai bawah ya. Ini juga bagus sudah. Bagus ya. Iya, sip sip. Wah, mantap, dingin lagi. kapan itu bikin es batu tuh?